Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kamu lagi main catur, rasanya udah jalanin pion yang bener, belum apa-apa posisi udah hancur lebur dan kalah telak. Oke, kita langsung bahas aja nih, karena hari ini kita bakal ngebongkar 3 aturan pembukaan catur yang pantang banget buat dilanggar. Bagian pertama, kenapa sih kita bisa kalah secepat itu di awal permainan? Pasti bikin frustrasi banget kan? Pertanyaannya, apa kamu sering ngalamin kalah telak pas game baru aja mulai? Coba deh, ingat-ingat lagi pertandingan terakhirmu. Sering kan ngerasa, wah lawanku jago banget nih, master catur kali ya? Atau malah ngerasa diri sendiri yang kurang bakat. Tiba-tiba raja udah kekunci, atau pasukan lawan kayak nggak ada habisnya nyerang pertahanan kamu di 10 langkah pertama. Gak usah malu, beneran deh, ini pengalaman universal yang dialamin hampir semua pemain saat mereka baru belajar. Nah, ini dia rahasia besarnya. Masalahnya itu bukan karena lawan kamu jenius atau punya IQ selangit. Sama sekali bukan. Alasan utamanya adalah tanpa disadari, kamu lagi ngelanggar aturan-aturan dasar yang nggak kelihatan di fase pembukaan. Tapi tenang aja, kabar baiknya, begitu kamu paham dan nerapin 3 aturan dasar yang bakal kita bahas ini, kamu bakal berhenti kalah konyol dan mulai bisa pegang kendali permainan. Sekarang, yang paling menarik untuk dibahas adalah aturan pertama, kuasai bagian tengah. Ini benar-benar fondasi utamanya ya. Dini bayangin papan catur itu kayak medan perang, dan 4 petak di tengah itu adalah bukit tertinggi atau pos komando utamanya. Siapapun yang bisa nguasain bukit itu, dia yang bakal pegang kendali seluruh peperangan. Kenapa? Karena dari titik tengah itu, setiap perwira catur yang kamu punya bakal dapat akses, jangkauan, dan ruang gerak yang jauh lebih luas ke segala arah. Intinya sih, mobilitas maksimal. Terus, prakteknya gimana dong? Nah, langkah-langkah standar kayak majuin pion raja ke E4 atau pion menteri ke D4 itu adalah cara-cara klasik yang udah terbukti ampuh buat langsung nancepin bendera kamu di wilayah pusat. Langkah-langkah ini nggak cuma buat ngerebut petak tengah, tapi juga langsung ngebuka jalan tol buat gajah dan menteri kamu keluar dari sarangnya. Efisien banget kan? Tapi bayangin kalau kamu keras kepala dan milih cuma main di pinggiran papan. Kalau kamu cuek sama bagian tengah, secara nggak langsung kamu tuh nyerahin kunci kerajaan ke lawan kamu loh. Mereka bakal ngambil ruang itu, dan otomatis mereka yang bakal nentuin tempo permainan. Mereka yang milih kapan dan di mana pertempuran terjadi. Sementara kamu cuma bisa pasif, bereaksi, dan pelan-pelan tercekik di sudutmu sendiri. Hal itu bawa kita ke aturan kedua, kembangkan perwira kamu secepat mungkin. Ingat, catur itu kerja tim, bukan pertunjukan solo. Dan ini benar-benar ngejelasin bedanya pendekatan yang salah dan yang benar. Coba perhatiin kalau kita salah melangkah, majuin kuda yang sama terus ditarik mundur lagi, itu cuma buang-buang waktu aja. Atau ngerakin 5 pion berbeda di awal game, itu malah ngelemahin struktur pertahanan kamu tanpa bawa senjata mematikan apapun ke medan perang. Sebaliknya, coba deh lihat pendekatan yang benar. Kamu harus gerak cepat ngeluarin kuda dan gajah ke posisi aktif, supaya mereka siap nyerang sekaligus bertahan. Jadi gini, tujuan utama kamu di fase pembukaan itu simple banget. Semua perwira utama kamu harus udah siap tempur dan ada di posisi strategis secepat kilat. Tiap kali giliran kamu jalan, coba tanya ke diri sendiri, langkah ini ngebantu ngeluarin pasukanku nggak ya? Kalau jawabannya enggak, berarti kamu lagi buang-buang langkah dan ngasih waktu gratis buat lawan. Jangan sampai deh. Oke, sekarang kita masuk ke aturan ketiga, amankan raja dengan rokade. Ini dia nih, aturan super penting yang paling sering diabaikan sama pemain pemula. Gini ya, kamu bisa aja ngelakuin semuanya dengan benar. Udah nguasain tengah, perwira udah maju semua, tapi kalau kamu lupa ngamanin raja, tamatlah riwayatmu. Kenapa? Karena di awal permainan, raja kamu itu posisinya persis di tengah papan, tempat di mana pertempuran paling berdarah bakal terjadi. Raja yang dibiarin nongkrong di tengah saat pion-pion mulai bertukar dan garis serangan terbuka, itu benar-benar sasaran empuk, rentan banget kena serangan taktis lawan. Ibaratnya nih ya, ngebiarin raja nggak rokade dan tetap di posisi aslinya itu, persis kayak kamu berdiri bengong di tengah jalan tol yang lagi rame-ramenya. Mobil pada ngebut dari segala arah, dan cuma masalah waktu aja sebelum kamu tertabrak. Berbahaya banget. Lalu apa solusinya? Ya lakukan rokade secepat mungkin. Rokade itu satu-satunya momen magis, di mana kamu bisa mindahin 2 buah catur sekaligus dalam satu giliran. Dan manfaatnya double loh. Langkah pertama, raja kamu langsung ngumpet aman di balik benteng pion di sudut papan. Langkah kedua, benteng kamu yang tadinya mojok, tiba-tiba langsung terjun ke tengah dan aktif bantu pertempuran. Benar-benar langkah bertahan dan menyerang yang jenius. Nah, mari kita lihat gimana poin-poin tadi ngebantu kita masuk ke bagian ini, hindari kesalahan fatal pemula.
Ini dia daftar ringkas yang wajib kamu hafal. Ada 3 kesalahan fatal yang entah kenapa suka banget diulang sama pemula. Pertama, nyerang terlalu cepat tanpa persiapan. Ini tuh kayak maju perang tapi lupa bawa peluru. Konyol kan? Kedua, nggak ngelakuin rokade, yang bikin raja kamu jadi bulan-bulanan lawan. Dan yang ketiga, sibuk mainin pion sampai lupa ngembangin perwira utama. Coba kita bandingin 2 tipe pemain ini. Yang pertama, si penyerang tanpa persiapan. Di luar sih kelihatan galak banget, ngancam sana-sini di awal. Tapi aslinya, langkah gerasa-gerusu itu malah ngebuka celah dan ngelemahin pertahanan dia sendiri. Terus lihat yang kedua, si pengembang yang siap. Dia mainnya tenang, keluarin perwira satu-satu, ngamanin raja pakai rokade, dan akhirnya dapat keuntungan posisi yang jauh lebih besar. Ingat ya, kesabaran dan struktur yang rapi itu selalu bisa ngalahin agresi yang membabi buta. Jadi, intinya begini. Kamu itu nggak perlu pusing hafal ribuan variasi pembukaan dari buku catur tebal cuma buat berhenti kalah di awal game. Dan stop nyalahin bakat lawan. Kuncinya cuma disiplin sama struktur. Cukup ingat dan terapin 3 aturan dasar tadi secara konsisten, kuasai bagian tengah, keluarin perwira secepatnya, dan buruan amankan rajamu. Dijamin deh, level permainan kamu bakal langsung meroket saat itu juga. Kamu bakal ngerasain sendiri bedanya. Tapi, tunggu dulu. Masih ada satu rahasia lagi nih. Walaupun kamu udah ngikutin semua aturan dasar tadi, tahu nggak sih ada satu kesalahan fatal tersembunyi yang hampir semua orang lakuin? Yap, bahkan pemain yang ngerasa udah jago pun sering kepleset di sini tanpa sadar. Sebuah jebakan tak terlihat yang bisa ngancurin posisi sebagus apapun. Kira-kira apa ya kesalahan fatal itu? Nah, kita bakal bongkar habis misteri ini di pembahasan kita selanjutnya. Jadi pastikan kamu nggak kelewatan ya. Terima kasih udah belajar bareng hari ini.